Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizatul Magfiroh, NIM akhir 212 dari kelas N, Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah diberikan oleh dosen dari mata kuliah Manajemen Agroekosistem Aspek Hama dan Penyakit Tumbuhan, yaitu Bapak Anton Muhibbuddin. Materi yang akan saya sampaikan dalam video ini yaitu cara manajemen musuh alami. Permasalahan yang umum dijumpai dalam bidang pertanian yaitu serangan hama tanaman. Untuk itu, dengan berbagai macam upaya, manusia itu selalu berusaha mengendalikan populasi hama. Salah satu pengendalian hama tersebut yaitu dengan pemanfaatan musuh alami atau yang biasa disebut dengan biological control. Dalam ekosistem alami, tanpa campur tangan manusia, setiap jenis hama dapat dikendalikan oleh musuh alami. Musuh alami sendiri didefinisikan yaitu serangga atau arthropoda lainnya yang dalam kehidupannya secara aktif mencari, memangsa maupun memarasiti dan membunuh serangga hama. Secara umum ada dua kelompok musuh alami, yaitu predator dan parasitoid. Predator adalah serangga atau hewan lainnya seperti tungau dan laba-laba yang memangsa serangga atau hama. Sedangkan parasitoid adalah serangga yang pada fase pradewasa atau larva bersifat parasit terhadap hama dan fase dewasanya atau imago hidup bebas di alam dengan nektar bunga sebagai sumber makanannya. Beberapa contoh predator yang umum kita jumpai misalnya laba-laba, belalang sembah, capung jarum, semut hitam, semut rangrang. Sementara untuk parasitoid umumnya didominasi oleh serangga-serangga dari golongan ordo Hymenoptera atau tabuhan seperti Trichogramma sp yang dapat memarasiti telur penggerek batang padi, Diadema semiclausum yang memarasit ulat kubis Plutella silostella, serta Eriborus sp yang dapat memarasiti ulat geraya. Diperkirakan dari seluruh serangga di dunia, 25%-nya itu hidup sebagai parasitoid. Optimalisasi musuh alami itu dapat dilakukan melalui tindakan konservasi, yaitu memberikan lingkungan yang mendukung terhadap keberadaan musuh alami. Apabila musuh alami mampu berperan secara optimal sejak awal, maka populasi serangga hama dapat dijaga untuk selalu berada pada tingkat yang rendah. Salah satu tindakan konservasi musuh alami yang dapat dilakukan misalnya yaitu penanaman tanaman refugia di sekitar pertanaman. Tanaman refugia itu dapat dijadikan sebagai penarik serangga yang menjadi musuh alami OPT atau organisme pengganggu tanaman, sebagai sumber nektar dan polen bagi musuh alami OPT seperti predator dan parasitoid. Contoh tanaman refugia yang dapat dimanfaatkan untuk pengendalian hama adalah bunga kembang kertas dengan nama latin Zinnia elegans. Kemudian ada bunga matahari dengan nama latin Helianthus
Anus L, dan bunga kenikir, yaitu Cosmos caudatus. Tanaman tersebut memiliki karakteristik yang mendukung dan manfaat yang dapat menguntungkan untuk para petani, seperti ramah lingkungan, mudah ditanam, biaya lebih murah, kemudian memiliki warna bunga yang mencolok sehingga disukai oleh predator, memiliki nektar dan polen sebagai pakan musuh alami, dan mempercantik lahan pertanian. Kemudian untuk pengelolaan lahan pertanian yang ramah lingkungan juga dapat mempertahankan keberadaan musuh alami. Keberadaan musuh alami sering terganggu oleh adanya aplikasi pestisida kimia, sehingga mengurangi kemampuannya dalam mengatur populasi hama di lapangan. Karena kan kita tahu sendiri kalau para petani, terutama petani yang kurang akan pemberitahuan, itu sering melakukan pemberian pestisida secara berlebihan gitu. Nah, sehingga dampak terburuknya itu akan terjadi fenomena yang disebut dengan resurgensi hama, yaitu peningkatan populasi hama dalam jumlah yang lebih besar, melebihi populasi semula, yang disebabkan oleh matinya musuh alami. Akibat dari apa? Ya karena akibat dari pemberian pestisida tersebut karena tidak sesuai dengan dosis. Oleh karena itu, penggunaan pestisida kimiawi secara bijaksana juga merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh untuk mempertahankan keberadaan musuh alami yang telah tersedia di alam. Nah, perpaduan berbagai taktik pengendalian yang ramah lingkungan dapat mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan pestisida kimia. Kemudian, manajemen musuh alami juga dapat dilakukan dengan cara multi-cropping atau pola tanam campuran, di mana dapat membuat musuh alami semakin banyak. Hal itu sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Henung Healy dan Tien tahun 2013, yaitu dengan cara bagian alur ditanami padi, bagian gulutan ditanami campuran palawija. Pada gulutan peta 1 banding kacang tanah, jagung, cabai, bayam, rumput kalanjana, singkong. Kemudian pada gulutan yang kedua atau pada gulutan peta 2 itu banding kacang tanah, jagung, ubi jalar, kacang panjang, cabai. Di situ juga ada pohon pisang dan pepaya pada masing-masing satu pohon. Nah, berdasarkan dari penelitian tersebut, itu menghasilkan musuh alami yang lebih banyak karena pada penelitian itu ditemukan banyak sekali jenis-jenis musuh alami dengan rata densitas setiap jenisnya antara 0,1 hingga 2,8 per meter persegi, sehingga pengelolaan ekosistem dengan pola tanam campuran itu lebih cenderung mengkonservasi musuh alami daripada pengelolaan ekosistem yang tidak menggunakan pola tersebut. Pada hakikatnya, musuh alami itu dapat mengendalikan hama secara alami manakala lingkungan sekitarnya itu memungkinkan untuk berkembangnya musuh alami tersebut. Ekosistem pertanian di Indonesia yang beriklim tropis sebenarnya memiliki banyak sekali jenis musuh alami yang secara efektif itu dapat menekan populasi hama. Namun, karena cara pengolahan pertanian tidak tepat seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu
pemberian pestisida yang berlebihan, bahkan ada pula perombakan hutan untuk pembangunan serta bentuk-bentuk pembangunan lainnya yang tidak berwawasan lingkungan. Itu bisa kadangkala lebih banyak membunuh musuh alami tersebut daripada melindunginya. Oleh karena itu, di sini saya memberikan penjelasan bagaimana cara untuk mengkonservasi musuh alami, memperbanyak musuh alami di lingkungan, di ekosistem yang akan digunakan untuk pertanaman, yaitu dengan cara tadi seperti pemberian refugia, kemudian memperhatikan dosis untuk pestisida agar tidak berlebihan karena hal tersebut dapat menimbulkan resurgensi hama. Kemudian ada multiple cropping atau pola tanam campuran. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.